wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, anak-anak sudah mau jadi anak SD. Hari ini kita mau merayakan hari yang spesial. Anak-anak akan merayakan hari kelulusan, graduation day. Apakah anak-anak senang? Sudah pasti ya, anak-anak senang? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Agar lebih semangat, anak-anak ikuti Miss Ayu ya. Kalau Miss Ayu tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawab, sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Miss Ayu harap anak-anak di rumah mengikuti graduation day hari ini dengan semangat dari awal sampai akhir. Hari ini tema acara kita adalah My Future is So Bright. Miss Ayu ajak anak-anak untuk berdiri dulu mengikuti lagu Show Me Your Wish. Wah, semua sudah semangat ya untuk memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Anak-anak ikuti Miss Ayu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat Tuhan buat kami hari ini. Saat ini kami mau merayakan hari kelulusan kami. Kiranya Tuhan memberkati acara kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial. Anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Susi. Anak-anak duduk dengan tertib untuk mendengar firman Tuhan. Hai, senang sekali rasanya hari ini Miss Susi bisa menjumpai kalian. Hari ini Miss Susi mau bagi-bagi berkat firman Tuhan buat kalian. Tapi sebelum itu Miss Susi ajak kalian untuk berdoa dahulu. Kita berdoa, ambil sikap yang baik ya nak. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh dipertemukan melalui ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan hari ini ya Tuhan,
kami sungguh bahagia, kami sungguh sukacita karena kami boleh merayakan graduation kami, sehingga anak-anak kami boleh bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Sebentar lagi anak-anak kami akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui satu tokoh ini anak-anak kami boleh belajar melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga Tuhan masa depan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, waktu kecil Miss Susi itu pernah mimpi. Sampai hari ini Miss Susi masih teringat mimpi itu. Nah, mau tahu apa mimpi Miss Susi waktu kecil? Apakah Miss Susi akan menjadi seorang astronot atau ingin menjadi seorang dokter? Nah, kalian bisa tebak loh sebenarnya dari kostum Miss Susi. Nah, sebelum Miss Susi menceritakan mimpi Miss Susi waktu kecil, Miss Susi akan menampilkan satu tokoh. Ya, Miss Susi teringat akan satu tokoh Alkitab yang juga pernah bermimpi sama seperti Miss Susi, dan mimpinya menjadi kenyataan loh. Siapakah dia? Yuk, benar. Dia adalah Yusuf. Yusuf. Nah, hari ini kita akan mengenal siapakah Yusuf. Yusuf adalah anak laki-laki ke-11 dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Nah, ahli mimpi. Yusuf itu juga seorang ahli mimpi, dapat mengartikan mimpi-mimpi, mimpinya dia, mimpinya orang lain dengan benar. Nah, mimpi yang pertama, Yusuf pernah mimpi. Mimpi yang pertama, ada 12 berkas gandum. Nah, yang satu itu berdiri milik Yusuf. Kemudian berkas gandum yang 11 yang punya saudara-saudaranya itu sujud menyembah gandum milik Yusuf. Nah, mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, anak-anak, itu adalah Yusuf yang bisa kita kenal, singkat saja. Lalu, dalam masa hidupnya anak-anak, karena mimpi-mimpinya tadi, ada 2 mimpi yang pernah dialami oleh Yusuf. Dari mimpinya itu Yusuf mendapatkan perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh Yakub ayahnya dan juga 11 saudaranya. Maka Yusuf mendapatkan tekanan dari saudara-saudaranya. Antara lain, apa sih tekanannya? Apa sih masalahnya? Yang pertama, anak-anak, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Kalau sumur yang kosong itu artinya apa? Artinya tanpa ada air, nggak ada air. Nah, lalu masalah atau tekanan yang kedua, ketika dia sudah dibuang ke dalam sumur, Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian. Lalu tidak hanya stop di situ. Yusuf dibawa ke rumah Potifar di Mesir untuk dijadikan pelayan atau budak. Kalau budak itu hanya bisa mengikuti apa yang dimaui tuannya. Lalu yang ketiga, anak-anak, masalah berat yang dialami oleh Yusuf. Setelah dapat menceritakan mimpi, waktu itu dia bekerja di rumah Potifar. Lalu di rumah Potifar dia mendapat masalah, sehingga Yusuf harus dimasukkan ke penjara. Nah, di dalam penjara itu ada 2 orang, juru minum dan juru roti raja yang ikut di penjara, dan mereka bermimpi. Lalu Yusuf mengartikan mimpi kedua juru minum dan juru roti tersebut. Tetapi anak-anak, ketika Yusuf sudah menceritakan mimpi juru roti dan juru minum, lalu juru minum yang sudah dibebaskan itu melupakan Yusuf, sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara dalam waktu yang cukup lama. Nah, anak-anak,
ketika Yusuf mendapatkan tekanan dari saudaranya, tekanan dari tuannya, tekanan dari teman sahabatnya di penjara, apakah sikap Yusuf lalu membenci mereka? Atau sikap Yusuf dendam sama mereka? Tidak anak-anak, ini yang perlu kita contoh. Satu, sikap Yusuf menghadapi tekanan atau masalah. Yang pertama, takut sama Tuhan, menjauhi semua larangannya, taat sama Tuhan. Lalu yang kedua, bersandar pada Tuhan, tidak mengeluh, tidak mengomel, tidak marah-marah ketika Yusuf dihadapkan pada tekanan masalah yang membuat dia mungkin bisa marah, membuat dia bisa stres. Tetapi dia punya Tuhan, dia punya teman, yaitu Tuhan yang senantiasa setia sama Yusuf. Yang ketiga, sikap Yusuf yang bisa kita contoh. Yusuf tidak menyalahkan Allah loh. Waktu peristiwa dia dibenci sama saudaranya, dia dibuang di sumur, dia dijual, dia difitnah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Itu yang bisa kita contoh. Lalu sikap Yusuf yang harus kita contoh yang keempat, tidak dendam pada saudara-saudaranya. Padahal perlakuannya itu sungguh luar biasa menyakitkan. Ya, seharusnya Yusuf dendam sama saudara-saudaranya karena diperlakukan tidak baik. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu, anak-anak. Nah, sikap ini yang perlu kita contoh. Baik anak-anak, tadi Yusuf memiliki 4 sikap yang perlu kita contoh. Dan upah yang dimiliki oleh Yusuf berhasil dalam hidupnya. Ya, Yusuf berhasil dalam segala hal. Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil, luar biasa. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Tadi ya ada 4 tadi. Nah, ketika di Mesir dia bisa menceritakan mimpi Raja Firaun, dia menjadi orang kedua di Mesir, raja muda, dan dia mendapatkan pangkat yang sungguh luar biasa. Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara juga. Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir. Wah, ini luar biasa banget, bahkan mungkin tidak bisa dibayangkan pada waktu itu. Baik anak-anak, kalau Yusuf bisa berhasil dalam hidupnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Miss Susi? Dan juga kalian semua yang ada di rumah, anak-anak K2, di masa pandemi ini kita diharuskan belajar secara online. Itu masalah kita. Kita harus bisa mandiri. Bagaimana dengan anak-anak yang mau naik kelas 1? Ayo, kalian harus lebih semangat lagi. Kebiasaan yang kurang baik harus dibuang jauh-jauh. Ganti dengan kebiasaan yang baik. Mengatur waktu antara bermain dan belajar. Nah, di SD kalian harus lebih rajin mandiri lagi loh ya. Meskipun belajar dengan online harus semangat. Supaya apa? Supaya kalian dapat berhasil meraih cita-cita yang kalian impikan selama ini. Jangan lupa selalu taat, hormat pada Tuhan dan orang tua. Selalu berdoa dan satu hal yang penting yang Miss Susi mau ingatkan, bertanggung jawab dan rajin belajar. Seperti Yusuf anak-anak, meskipun hidupnya itu pernah menderita, dibenci, dibuang, dipenjara, tapi Yusuf itu taat dan takut pada Tuhan. Mengasihi, tidak mendendam, melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab. Maka Tuhan buat berhasil dan mimpi Yusuf jadi kenyataan. Nah, kalau mimpi Yusuf dibuat kenyataan oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, ya karena pada waktu itu kelaparan melanda Mesir dan Israel, lalu saudara-saudaranya datang. Singkat cerita, saudara-saudaranya datang menyembah Yusuf dan itu bukti mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Oke, sekarang Miss mau ceritakan apa sih mimpi Miss Susi waktu kecil?
Ya, mimpi Miss Susi waktu kecil ingin jadi chef atau koki dan punya rumah makan sendiri. Ya, meskipun Miss Susi belum menjadi chef dan belum punya rumah makan sendiri, ternyata rencana Tuhan itu jauh luar biasa, anak-anak. Miss Susi jadi guru agama, sekaligus guru memasak di SD Kalam Kudus. Nah, ternyata maksud Tuhan itu indah luar biasa. Nanti kalian yang di K itu mau naik ke kelas 1 SD Kalam Kudus bakalan ketemu sama Miss Susi. Nah, sekali lagi Miss Susi berharap dan berdoa buat kalian. Tetap semangat meskipun kita harus belajar berjauhan dari Miss dan Mister. Pasti mimpi dan cita-cita kalian semua bakalan Tuhan buat berhasil. Sama seperti Yusuf. Nah, di Kejadian 39 ayat 2. Ini Miss Susi akan menutup cerita kita ya tentang Yusuf yang mimpinya menjadi kenyataan. Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Miss Susi mengajak kalian untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberkati melalui satu tokoh yang pernah bermimpi dan mimpinya dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Dia adalah Yusuf. Kami anak-anak K2 yang akan masuk ke SD kelas 1, kami juga punya mimpi, kami juga punya harapan besar. Tetapi Tuhan, kami ingin Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus hadir bersama-sama kami supaya kami menjadi anak yang taat, anak yang bertanggung jawab dan memiliki belas kasihan kepada siapapun. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami menghadapi masa-masa sulit ini dan kiranya Bapa di surga senantiasa memberikan berkat pertolongan dan hadir dalam setiap anak-anak kami, bahkan keluarga anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini penyerahan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Firman Tuhan sudah anak-anak dengarkan. Kiranya menjadi bekal untuk anak-anak meraih cita-cita dan masa depan yang anak-anak impikan bersama Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan video dari anak-anak K2 semua. Hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, Bapak Edi Joko Santoso, MM APT. Shalom Papa Mama dan anak-anak sekalian. Perkenalkan, saya adalah Mr. Edi, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Anak-anak sekalian, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Sekalipun di masa pandemi,
dan pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online, kalian tetap bisa belajar banyak hal. Dan kalian telah berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Kepada Papa Mama sekalian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk segala kasih sayang, waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menolong anak-anak. Pada guru-guru, saya juga memberikan apresiasi yang tertinggi untuk segala usaha yang dilakukan untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan baik, mulai dari mempersiapkan bahan-bahan, melakukan rekaman video, atau melakukan pembelajaran pertemuan secara online. Dan yang paling utama, kita pantas bersyukur kepada Tuhan, karena ini semua bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Kita berhasil karena berkat dan pertolongan Tuhan. Selamat anak-anak sekalian, selamat Papa Mama sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, kita akan mendengarkan kata mutiara dan penyerahan siswa kepada orang tua yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah KBTK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, Miss Betty Nurani Simanjuntak SPD. Selamat pagi Ibu Bapak, orang tua siswa K2 TK Kalam Kudus Yogyakarta dalam acara Graduation K2 secara virtual ini. Halo anak-anak K2 di rumah, ketemu Miss Betty lagi. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak untuk pendidikan tahap awal anak-anak di KBTK Kristen Kalam Kudus Jogja. Baik yang mulai dari kelompok bermain maupun di TK. Sungguh itu menjadikan semangat bagi kami atas kepercayaan tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk anak-anak, selamat ya sudah lulus dari K2 dan akan melanjutkan jadi kakak SD. Semakin pintar, suka belajar, terus pengen tahu ya, supaya anak-anak tetap belajar dengan asik. Dan anak-anak jadi suka belajar sampai anak-anak nanti besar. Jadi juga anak-anak yang cinta Tuhan. Untuk Ibu Bapak, kami juga memohon maaf jika dalam interaksi selama bersekolah di TK Kalam Kudus Jogja, putra-putri Ibu Bapak, selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu yang sengaja maupun tidak. Tapi kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan dalam pembelajaran di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Baik Ibu Bapak, saat ini kami secara resmi menyerahkan kembali pendidikan anak-anak Ibu Bapak agar pada gilirannya nanti dapat dilanjutkan ke jenjang sekolah dasar, baik yang akan bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta maupun di sekolah-sekolah lain. Berikut adalah anak-anak yang lulus dari TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Kelas K2-1, Abraham Saverio Runane Prasetya, Abigail Gloria Sabandar, Angelika Megumi, Anindita Prameswari Haryanto, Kalista Aurelia Kue, Christian Antoni Utama, Daniel Christian Eleanor Waruwu, Florence Simbelin, Gabriel Kenzi Mahaparaduta Widarto, Evander Ray Jonathan, Yehosua Saverio Fang, Jesselyn Graciela Budianto, Jocelyn Elsia Wijaya, Justin Robin Hood Situkir,
Javelin Gabriela Ricardo, Keinan Atira Adiel, Luciana Karen, Richard Billy Hammers Tanujaya, Sydney Angelic. Kelas K22, Alvina Jessica, Sherilyn Alessandra, Darla Christabel Farista Damanik, Everlyn Natania Muelti Pinatik, Flynn Giovanni Sandro, Graciela Karisa Putri, Jacqueline Valentina Surya, Jennifer Alicia Sugiarto, Jesslyn Kayona Suji Atmaja, Jose Samuel, Kenneth Christopher Lim, Kevin Jonathan Andrianto, Krishna Kenzo Andrea, Maureen Shelomita Prasti, Raelin Luisa Kristianto, Reynard Salvino Manik, Sacha Olivia Zilei Sembiring, Sherin Talia Ionel Laurencia Lee, Tiaga Eiko Primantara, kelas K23, Abby Love Heret Akar, Aurora Baby Cahaya, Cassandra Sabata Regan, David Juda Satria, Eliaf Moshe Liam Santoso, Haniel Juda Satria, Joshua Richard Manu, Ludovicus Kenzo Manuel Yosage, Melvern Nirel Chang, Michelle Angeline Hutagalung, Nathaniel Giovanni Evan Ginting Suka, Rafael Malai Kiano Saputra, Shalom Belvania Kirana Dongalemba, Sin Ichike, saya mewakili para orang tua murid menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan semua guru di TK Kristen Kalam Kudus yang telah mengajar, membimbing anak-anak sehingga pembelajaran sampai dengan K2 selesai.
Meskipun di tengah pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, pembelajaran dilakukan melalui daring, guru-guru berusaha memberikan pembelajaran dengan menarik dan kreatif. Saya, sebagai orang tua Renat, melihat ada perkembangan pada anak saya. Awal masuk itu, Renat belum bisa menulis suku kata di buku kotak-kotak kecil. Sekarang, Renat sudah bisa menulis dengan lancar dan sangat rapi. Renat juga awal masuk belum bisa membaca suku kata yang sederhana. Sekarang, Renat sudah bisa membaca buku dengan lancar. Di samping itu, Renat juga saya melihat mulai bertumbuh mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Saya melihat metode daring yang diberikan dari TK Kristen Kalam Kudus menarik dan kreatif. Tiap 2 minggu temanya berbeda-beda. Art and craft disesuaikan dengan temanya. Kemudian ada science. Samping itu ada Christian karakter building yang menarik, videonya menarik, membuat anak-anak tertarik dan antusias untuk melihatnya dan menontonnya. Di samping itu, sekolah juga menyediakan persekutuan doa dengan orang tua, kemudian mengadakan seminar-seminar dengan orang tua tentang hal-hal yang diperlukan dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Saya mewakili para orang tua murid dengan ini menerima kembali anak-anak dari pihak sekolah. Kami memohon doa dari para guru-guru untuk mendoakan anak-anak kami agar Tuhan selalu menyertai pendidikannya di jenjang pendidikan selanjutnya. Dan kami juga selaku orang tua meminta maaf kepada guru-guru jika ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati para guru-guru. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di TK Kristen Kalam Kudus. Tuhan Yesus selalu memberkati dan sekolah Kristen TK Kalam Kudus semakin sukses dan menghasilkan anak yang berkarakter, yang tumbuh dan taat pada Tuhan. Salam sehat selalu. Tadi anak-anak sudah mendengarkan kata mutiara dari Miss Betty. Sekarang kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari wali kelas Ketu. Anak-anakku Ketuan, senang rasanya menemani kalian belajar meskipun secara online. Miss Lucy melihat video-videomu yang lucu, tawamu yang begitu melekat di hati Miss Lucy. Kadang Miss Lucy tersenyum-senyum sendiri mengenangnya. Apalagi melihat perkembanganmu yang sangat luar biasa, itu adalah kebanggaan yang tak ternilai bagi kami sebagai guru. Pesan Miss Lucy, jadilah anak yang takut akan Tuhan, taat pada orang tua, dan jadilah anak yang selalu menyenangkan orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Halo anak-anak Ketutu semua, selamat ya kalian sudah menyelesaikan belajar di TK. Sekarang kalian mau masuk ke jenjang sekolah dasar. Semangat semuanya ya. Miss Endah sangat bersyukur punya kesempatan mengajar kalian di kelas Ketutu. Kenapa? Karena kalian sangat rajin. Terlihat dari video-video dan juga foto-foto yang kalian kirimkan kepada Miss. Kalian sangat percaya diri dan juga taat. Nah, Miss Endah berpesan, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, juga berbakti, taat dan hormat kepada orang tua. Juga jangan pernah putus asa. Kejarlah cita-cita kalian sampai tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Ketutri, tidak terasa 1 tahun berlalu. Selama 1 tahun ini, Miss Mita melihat perkembangan anak-anak yang sangat luar biasa. Walaupun belajar dari rumah, tetapi anak-anak tetap dapat menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab yang diberikan melalui kegiatan yang Miss Mita berikan melalui video-video. Miss Mita juga merasa senang dan bangga anak-anak boleh mengikuti setiap kegiatan dengan semangat dan ceria. Pesan Miss Mita, anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu melakukan kegiatan yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang kedua, jangan putus asa, tetap semangat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas yang anak-anak kerjakan saat anak-anak sudah berada di jenjang selanjutnya. Dan Miss Mita juga berharap anak-anak
mampu memiliki keinginan untuk lebih baik lagi di jenjang yang selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu menolong anak-anak K2 supaya terus bertumbuh dan menjadi anak yang lebih hebat lagi. Tuhan memberkati. Bagaimana perasaan anak-anak saat mendengarkan pesan dan kesan dari wali kelas masing-masing? Jadi kangen ya sama Miss semua? Kiranya itu akan menjadi kenangan yang indah untuk anak-anak semua. Hai anak-anak K2, Miss Grace mengucapkan selamat ya karena anak-anak K2 sudah naik kelas. Nah, anak-anak K2 naik ke jenjang SD. Miss Grace berharap anak-anak selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak K2, selamat ya anak-anak sudah lulus dari TK dan menjadi anak SD. Anak-anak tetap semangat belajar, raihlah cita-citamu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak K2, baik yang K2, K2 dan K2 congratulations sudah lulus dari TK Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Nah, walaupun selama 1 tahun ini anak-anak tidak bertemu secara langsung dengan Miss dan juga Mister, tapi Miss Nay harap anak-anak tetap ingat ya sama Miss dan Misternya. Nah, harus semakin hebat menjadi kakak SD nantinya. Harus rajin belajar, nurut sama papa mama, dan juga semakin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke anak-anak, ya sukses selalu ya. Tuhan memberkati. Halo anak-anak K2, bersyukur ya anak-anak sudah menyelesaikan belajarnya di TK. Nah, Miss Rena sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak semua. Sebentar lagi anak-anak akan menjadi anak SD. Nah, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai anak-anak K2, masih ingat dengan Miss Putri? Ya, senang sekali kebersamaan kita selama ini dan tidak terasa anak-anak sudah lulus dari K2 dan sekarang akan naik ke SD, kelas 1 SD loh. Miss Putri berharap anak-anak tetap jadi anak yang hebat, taat, dan juga disiplin. Jangan pernah lupakan guru-guru di TK ya, Miss Putri dan juga miss-miss yang lain. Sampai ketemu lagi, Tuhan selalu memberkati anak-anak semua. Halo anak-anak K2, ini Miss Sita dan anak-anak selamat ya sudah belajar di KBTK Kristen Kalam Kudus dan sebentar lagi anak-anak akan menjadi kakak SD. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak K2, selamat ya sudah menjadi kakak SD, sebentar lagi akan kelas 1. Ini Miss Reni, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat, peduli dengan sesama, disiplin, dan terus kembangkan kreativitasmu. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kita telah mengakhiri rangkaian acara graduation hari ini. Miss Ayu mengajak anak-anak dan orang tua di rumah untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Heri. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian sudah menyelesaikan belajar kalian di KBTK SKKK Yogyakarta. Saya percaya Tuhan menolong kalian tidak hanya menambah ilmu pengetahuan dan juga keterampilan selama sekolah di tempat ini, tetapi lebih dari itu kalian juga belajar mengenal Tuhan. Janji Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan bersama-sama kalian ketika kalian nanti melanjutkan ke SD. Tuhan akan memberkatimu, menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan anak-anak kami selama ini ketika mereka menyelesaikan KBTK SKKK Yogyakarta. Dan Engkau akan bersama-sama dengan mereka pula Tuhan ketika mereka akan melanjutkan di SD. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, sehingga sungguh Tuhan masa depan yang terang benderang itu ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan dari surga
bersama dengan anak-anak kami. Anak-anak, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati hidup keluargamu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus